episode sebelumnya, Xiaoyan masih menghadapi 3 ahli tahap kelima keabadian dewa, mengorbankan 2 avatar tingkat ketiga untuk bertahan, dan meledakkan bintang kultivasinya demi memperkuat tubuh raksasanya. Meskipun dihantam serangan es dan segel pembinasa suci, Xiaoyan tak gentar. Akhirnya, dia berhasil menghancurkan segel musuh menggunakan tombak penghancur bintang dan pilar surga, meski harus mengorbankan kekuatan kultivasinya sendiri. Ping Leidong, Tian Luolan, kalian masih belum bergerak juga? Cepat, tahan dia! Bentak Yao Nantian dengan suara keras. Wajahnya memerah, urat-urat biru di keningnya menonjol, dan kedua tangannya yang menekan di udara bergetar hebat. Aliran darah dalam tubuhnya seperti bergolak, hingga akhirnya darah segar merembes dari sudut bibirnya. Di tengah tekanan luar biasa itu, tanda besar dan jurus pemusnah agung Buddha milik Yao Nantian mulai retak. Di sisi lain, kening Xiaoyan pun menegang. Urat-urat biru muncul jelas. Dengan sorot mata membara, dia tanpa ragu mendorong maju. Tombak penghancur bintang dan pilar surgawi menggebrak ke depan dengan kekuatan menghancurkan. Jurus Buddha agung pemusnah yang dibanggakan Yao Nantian hancur perlahan. Retak demi retak, Yao Nantian menyentuh dadanya. Pada detik saat segel itu hancur, serangan balik energi yang ganas menghantamnya dengan hebat. Dia memuntahkan darah beberapa kali berturut-turut. Wajahnya pucat pasi. Sosoknya terpental jauh ke belakang, melesat hingga 100 kaki sebelum akhirnya berhasil menghentikan laju tubuhnya. Wajahnya kini dipenuhi amarah saat melayangkan pandangan buas ke arah Ping Leidong dan Tian Luolan. Kalian, apakah ini memang sengaja? Aku bertarung mati-matian dengannya, tapi kalian bahkan tidak bisa menahan sebentar saja. Kalian membuatku kehilangan boneka keabadian fisikku, dan bahkan Buddha pemusnahan agung yang sudah kutempa selama 10.000 tahun pun hancur. Kalian sengaja. Kalau begitu, aku akan membunuh kalian dulu. Kerugian yang dialami Yao Nantian sungguh besar. Namun, lebih dari luka-luka fisik, yang paling membuatnya murka adalah kenyataan bahwa dia telah kehilangan 2 kartu trufnya. Kerusakan ini bahkan mengguncang dasar kekuatannya. Berisik, teriak Ping Leidong dengan marah. Dia dan Tian Luolan bukannya tak berusaha, hanya saja memang tak bisa menahan Xiaoyan. Mereka pun telah mengerahkan kartu truf masing-masing, tetapi tetap tak mampu membatasi gerakan Xiaoyan. Xiaoyan seperti binatang buas yang lepas dari kandangnya. Semua yang keluar darinya adalah kegilaan total. Dia melakukan segalanya tanpa peduli harga yang harus dibayar, seolah tak takut mati. Dia memang berbeda, pantas untuk menjadi reinkarnasi yang mulia Suzang. Kalau yang kami hadapi adalah monster tua lainnya, tentu yang pertama mereka lakukan adalah melarikan diri. Melarikan diri tanpa pikir panjang. Tapi dia, meski harus membayar harga mahal, dia sama sekali tak menunjukkan rasa takut terhadap kami. Mungkinkah dia benar-benar punya kartu truf yang bisa membunuh kami? Dalam hati Ping Leidong, rasa meremehkan terhadap Xiaoyan mulai berubah. Awalnya dia pikir orang ini hanya berada di tingkat ketiga. Seharusnya bukan tandingan mereka sama sekali. Tapi tak hanya bisa menahan mereka bertiga sekian lama, bahkan kelihatannya masih sangat sulit untuk dibunuh. Teknik-tekniknya muncul tak henti-hentinya, selalu bisa menghancurkan serangan mereka yang seharusnya cukup untuk melukai parah. Xiaoyan bertarung tanpa rasa takut, dan itulah yang ingin ia tanamkan. Rasa takut di hati mereka. Mereka jelas mulai merasakan kekhawatiran. Serangan balasan barusan, Xiaoyan tahu pasti sudah membuat mereka ragu. Terutama mereka yang segelnya berhasil dihancurkan olehnya, kini tampak cemas. Dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan ini, jika masih ada peluang menang, maka inilah saatnya. Tatapan mata Xiaoyan dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan. Tubuh raksasanya yang setinggi 400.000 kaki bergetar hebat, lalu mengecil kembali ke bentuk manusia biasa. Dalam waktu bersamaan, dia mendorong mundur kabut es biru dari tubuh Ping Leidong. Kalian bertiga, suara Xiaoyan dalam dan dingin. Benar-benar yakin masih ingin bertarung? Begitu kata-kata itu diucapkan, ketiganya tercengang. Kalau kalian ingin bertarung, lanjut Xiaoyan dengan nada dingin dan penuh wibawa, maka berikutnya adalah pertarungan hidup dan mati. Di dunia sensi ini, aku tak akan mati. Tapi dari kalian bertiga, minimal 2 orang akan terkubur di sini. Kalaupun aku tak bisa membunuh kalian semua, aku akan menyegel kalian untuk selamanya. Suara Xiaoyan menyatu dengan kekuatan jiwanya dari alam Foi, yang memiliki kekuatan penindas mutlak. Di antara 3 orang itu, hanya Tian Luolan yang memiliki kekuatan jiwa sebanding. Jiwa Yao Nantian dan Ping Leidong jelas lebih lemah.
Dan kini mereka bahkan merasakan sakit yang tajam di dalam jiwa mereka hanya dari mendengar suara Xiaoyan. Ketiganya yang sebelumnya satu suara kini mendadak bungkam. Reinkarnasi makhluk tertinggi yang agung. Lalu kenapa? Bing Leidong mendengus dingin. Jangan coba-coba menggertak kami. Kami hidup ribuan tahun. Mana mungkin tidak tahu bahwa kau sudah kehabisan tenaga. Yao Nantian juga mengibaskan lengan jubahnya. Tatapannya tampak menembus segala kebohongan. Leidong, Tian Luolan, jangan buang waktu lagi. Serang bersamaku. Kalau kita bertiga bekerja sama, pasti bisa membunuhnya. Mereka bertiga pun kembali mengangkat lengan, siap menyerang lagi. Kini, satu-satunya cara Xiaoyan untuk mengubah keadaan adalah membuat wujud keabadian fisiknya menembus ke tingkat alam kuno. Namun sekarang jelas tak ada kesempatan untuk itu. Apalagi saat proses terobosan itu, tubuh asal jiwa akan sangat rentan. Gagasan ini tak bisa dijalankan. Xiaoyan menggertakkan gigi. Reaksi ketiga monster tua ini tak meleset dari dugaannya. Mereka bukan orang bodoh yang mudah dikelabui. Kini, avatar Jinjang di tubuhnya telah jatuh ke tahap ketiga. Sedangkan avatar Yuan Shen bahkan telah turun dari tahap leluhur. Meski hanya butuh cukup banyak kekuatan darah untuk mengembalikan tahap leluhur, tapi untuk saat ini, seperti yang dikatakan Yao Nantian, dia sudah berada di ujung tombak dan tak memiliki kemampuan bertarung lagi. Ye Beijing, bolehkah aku memohon sesuatu padamu? Bisik Xiaoyan berlahan, dan begitu suara itu keluar, sosok Ye Beijing tiba-tiba muncul di sisinya. Tanpa suara, tanpa bayangan, seolah datang dari ketiadaan. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat ketiga lawan itu langsung kaget. Pupil mereka menyusut. Suamiku, katakanlah, jawab Ye Beijing dengan lembut. Tolong, bawa pergi semua anggota tim Fearless, pinta Xiaoyan. Ye Beijing tertegun sejenak, lalu berkata, jika kau mau, aku juga bisa membawamu pergi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tak bisa pergi. Mereka adalah bencana hidupku, sekaligus peluang kelahiranku. Setelah aku menembus tingkat keabadian dewa, aku ingin bertarung sendiri, tanpa rasa takut. Tatapan Ye Beijing menatap dalam ke arah pria yang kini berdiri kokoh di hadapannya. Semangat dan tekad dalam mata Xiaoyan begitu dalam, begitu kuat. Dia tak berkata apa-apa lagi. Baik, aku setuju. Aku akan melindungi mereka semua dan memastikan keselamatannya. Perjalanan bersama kalian sangat menyenangkan. Jadi, anggap saja kau tak berhutang padaku apapun, ucap Ye Beijing dengan lembut. Begitu kata-katanya selesai, tubuhnya kembali lenyap seketika, seolah tak pernah muncul sejak awal. Namun kehadirannya, meski hanya sekejap, jauh lebih menggetarkan daripada kata-kata Xiaoyan sebelumnya. Ketiga monster tua itu bahkan membeku di tempat. Jelas mereka semua mengenal Ye Beijing. Rasa takut di mata mereka tak bisa disembunyikan. Itu, bukankah dia sang penyihir dari dunia iblis kuno? Ye Beijing, bagaimana bisa dia ada di sini? Si rubah tua Taisu itu, tak heran dia tak muncul langsung. Bahkan dia pun tak yakin bisa menang melawan Ye Beijing. Gumam mereka lewat transmisi suara satu sama lain. Tian Luolan bahkan menghirup udara dalam-dalam. Orang-orang hanya tahu kalau Ye Beijing menapaki jalan nafsu dan mengira dia hanyalah wanita haus nafsu. Tapi mereka tidak tahu, yang paling mengerikan dari dirinya adalah sejak dia menjadi penguasa dunia iblis kuno, dia tak pernah kalah sekalipun. Kekuatannya tak bisa diukur. Jika dia ikut bertarung, kita akan mati. Kata-kata Tian Luolan ini hanya dikirim kedua lainnya. Keduanya pun langsung ragu, sekaligus ketakutan yang nyata. Hoi, kalian takut ya? Xiaoyan tersenyum miring. Tenang, ini urusan kita. Dia tak akan ikut campur. Karena hanya dengan aku seorang saja sudah cukup untuk membunuh kalian. Begitu kata itu meluncur, api di sekeliling Xiaoyan meledak. Putaran api membentuk badai yang mendidih. Di tengah pusaran itu, muncul penggaris berat di tangannya. Tombak penghancur bintang dan pilar surgawi melayang di belakangnya. Saat ini, Xiaoyan benar-benar seperti keabadian dewa tingkat 5. Tatapannya liar penuh keangkuhan. Meskipun aura kekuatannya belum sepenuhnya mencapai level itu, namun tekanan dari auranya sudah cukup menekan ketiga musuhnya. Tentu saja, mereka bertiga tidak mempercayai sepenuhnya kata-kata Xiaoyan. Apalagi dia menyampaikannya dari jarak dekat, seperti ingin menipu mereka. Namun, mereka tak juga bergerak. Kalian bertiga benar-benar tak berguna.
Aku muak melihat kalian. Sebuah suara mendadak muncul dari suatu sudut di kehampaan. Suara itu pelan, namun dipenuhi aura pembunuh yang begitu kuat. Tajam seperti belati, langsung menusuk ke jantung Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.